Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan permintaan teman-teman di YouTube. Sudah saya buka ya untuk DLMS. Oke, bentar. Di sini aja. Silau. Jadi ini DLMS. Oke, bentar, ini takutnya nanti masuk ke bawah papan ini, malah kejepit nanti bautnya, harus bongkar semua nanti. Nah, ini DLMS nya, ini permintaan ya untuk mereview bagian dalamnya. Nah, spill audio yang seri DP 4000, sorry kaki saya 480. Jadi ini untuk yang 260 itu cuma bedanya di bagian input dan output ya. Yang 260 inputnya ada 2, terus outputnya ada 3, ada 6. Nah, ini bagian boardnya, bagian board programnya. Jadi ini otaknya yang memprogram ya. Untuk fitur-fitur ada di sini semua, ada di sini. Jadi ini saya sengaja nggak buka biar tidak ya, soalnya sama sih untuk preamp outputnya sama inputnya kan sudah kelihatan. Nah, ini untuk ethernetnya kelihatannya sih nggak bisa wifi ini. Nanti papan ini saya lihat-lihat nggak bisa wifi langsung, kecuali teman-teman itu kalau mau bisa pakai router ya harus nambahin alat lain ya. Jadi alatnya itu kalau nggak salah mikrotik. Soalnya saya baca di baca di user manualnya itu ada petunjuk jika menggunakan router atau wireless ya harus menggunakan alat tambahan, yaitu mikrotik switch ya. Jadi pakai itu baru bisa menggunakan wifi. Kalau langsung ke router ditancapkan ke sini, maka wifi itu nggak berfungsi. Soalnya saya sudah coba itu. Jadi ini kekurangannya dari DLMS ini ya. Kekurangannya satu ya, tidak bisa menggunakan router wireless ya. Terus selanjutnya, karena kekurangannya sudah saya sebutkan. Terus selanjutnya ini untuk PSU. Untuk PSU ya bagus ya teman-teman ya. Untuk dari komponennya saya lihat itu bagus, tidak asal-asalan. Namanya sistemnya. Karena ada kan kalau DLMS murah ya, biasanya PSU-nya segamping ini, kecil. Kalau ini kan gede sudah. Cuma sayangnya ini enggak disekat. Lebih baik ya kalau PSU, antara PSU dengan board ini, preamp sama ya terutama ke preamp, lebih baik itu ya disekat. Nah, mudah-mudahan ini nanti buat video ini bisa buat pertimbangan oleh Spill Audio. Jadi ini lebih baik dikasih sekat ya, dikasih kurung gitu ini begini disekat. Nah, selanjutnya untuk komponen di bagian ini, kalau ini ya saya nggak tahu ya, ini karena di sini sistemnya sistem komputer ini. Yang di sini ini sistem komputer, ini DSP-nya ya. Jadi ini komputernya. Jadi digitalnya ini DSP. Ini sudah ada tulisan. Nah, ini DP 4080 DSP PCB. Itu. Jadi itu PCB DSP-nya yang ini. Jadi program ada di sini semua. Jadi komponen ya bagus ya, pasti bagus sudah karena dari harga sudah mahal. Dan terus di bagian input dulu ya. Bagian input ini pakai apa ya? Ntar
NE5532. Jadi karakternya itu jeduknya terasa, terus gelarnya juga nggak ketinggalan gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau JRC 5480 ya, itu karakternya menurut saya agak kasaran ya, lebih kasar ya. Ini lebih halus, lebih lembut. Tapi ada lagi yang paling lembut. Ketika teman-teman mau yang lebih lembut dan detail, ini bisa diganti ke OPA seri berapa itu ya. Pokoknya awalnya OPA berapa itu lupa saya. Biasanya di Power Class TD itu pakai itu ya. Pakai OPA berapa itu kelas TD yang dari RDW, dari Paslab atau yang lainnya yang mungkin pakai sama, nggak tahu juga. Cuma saya tahunya di RDW pakai OPA. OPA tipe berapa ya? OPA soalnya banyak macamnya sih OPA itu. Nah, ini enaknya ya teman-teman ya. Enaknya di bagian input itu ada dua preamp, ada dua penguat. Ini ada penguat bagian awal. Jadi ketika input masuk ini diterima oleh IC ini. Nih. Terus diproses dan dikeluarkan pakai ini. Jadi ini dipakai dual op amp-nya ini. Nah, maka diterima oleh ini. Jadi ini bagian output dari input ya. Baru dikirim ke board output ke sini. Ya. Jadi dikirim dari sini terus masuk ke digital dulu, dikonvert jadi digital, baru dikirim ke sini. Jadi ini output bagian output 56. Nah, isi 56 ya. Ini kan 8, 78 dikirim ke sini ya, sebagai contoh ya. 78 masuk ke IC yang ini, yang satu ini dipakai dua, sama sistemnya seperti ini, cuma ini kebalikannya. Jadi masuknya ke sini, terus dari sini baru dibagi ke preamp yang per channel di outputnya. Nah, ini jadi penguatannya sangat sempurna gitu. Kalau DLMS lainnya bagaimana ya, saya juga nggak tahu. Kalau yang lain nggak bisa memperbandingkan ya, karena nggak ada barangnya. Jadi mungkin sama sih, soalnya harganya dengan yang lainnya sekelas ya, untuk harga itu bersaing. Nah, jadi seperti itu. Untuk komponennya IC preamp-nya, op amp-nya itu bagus. Dari elko, dari kapasitor, ini bagus. Nah, ini kapasitor kontaknya. Terus ada untuk komponen yang kecil-kecil ini ya standar ya teman-teman ya, standar, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Jadi yang dipakai standar saja. Terus untuk relinya ya, ini relinya agak gedean ya ketimbang DBX. Jadi kemungkinan lebih awet untuk relinya. Reli. Untuk di PSU sudah saya jelaskan tadi, dan penguatannya ini dari input itu pakai 2 tahap, outputnya juga pakai 2 tahap. Jadi untuk penguatan jangan nggak diragukan lagi untuk penguatannya. Oke, untuk displaynya ya sama saja ya dengan yang lain. Itu display itu ya sama, cuma yang penting ada di sini. Yang penting ada di sini. Kalau display itu anggap cover lah gitu ya untuk layarnya itu. Karena display mati, seumpama displaynya mati di sini, kita kan bisa pakai program ini. Pakai USB, pakai Ethernet, pakai yang ini, Ethernet. Nah, seumpama teman-teman bisa modifikasi ini ya. Rencana ini kan saya mau modifikasi bagaimana agar bisa menjadi sistem wireless ya. Jadi pakai Ethernet bisa, pakai wireless bisa. Jadi kita tinggal tancapkan router. Karena ini masih belum bisa pakai router ya. Jadi ini bisa dimodifikasi, tinggal ganti
boardnya ini, buat ethernetnya ini bisa diganti juga gitu. Jadi cari yang pinnya ini, yang pinnya, jadi teman-teman yang ngerti komputer biasanya sudah tahu itu. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk review bagian dalamnya. Barangnya semuanya bagus ya, cuma kelemahannya nggak bisa wifi, nggak bisa wifi melalui router ya. Dan ini untuk di bagian PSO tidak di-SCART itu saja ya kekurangannya. Kalau di bagian ini sudah sangat bagus menurut saya, dengan harga sekitar 7 jutaan itu sudah bagus. Oke, sekian dulu reviewnya dari DLMS SPL Audio DP480. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pengen update ke DLMS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.